Oke, kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa ya. Sebuah cerita abadi tentang iman, kesabaran, dan harapan yang bisa tumbuh bahkan di tengah situasi yang tampaknya mustahil. Ini dia, kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Coba deh, kita renungin sebentar. Pernah nggak sih kita mendambakan sesuatu, berharap banget, tapi rasanya kok mustahil banget ya buat diraih? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi jantung dari cerita kita hari ini. Oke, untuk bisa memahami gimana harapan itu bisa muncul di tengah kemustahilan, kita kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita. Siapa sih sebenarnya Nabi Zakaria ini? Beliau ini adalah salah satu nabi yang diutus untuk Bani Israel. Dan beliau dikenal luas sebagai hamba Allah yang sangat soleh. Begitu sabar dalam dakwahnya, dan yang terpenting, tidak pernah sekalipun kehilangan harapan pada rahmat Tuhannya. Bukan cuma itu loh, beliau juga memegang sebuah amanah yang sangat besar. Beliau dipercaya untuk menjadi wali dan pengasuh Maryam yang kelak menjadi ibunda Nabi Isa. Sebuah tanggung jawab yang beliau jalankan dengan penuh cinta dan kesalehan. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah momen yang sangat krusial. Sebuah peristiwa yang disaksikan langsung oleh Nabi Zakaria dan seolah-olah menyalakan kembali api harapan di dalam hatinya. Jadi ceritanya, setiap kali Nabi Zakaria mengunjungi Maryam di mihrabnya, yaitu tempat khusus ibadahnya, beliau selalu menemukan sesuatu yang aneh. Aneh sekaligus menakjubkan, sesuatu yang seharusnya nggak ada di sana. Beliau menemukan makanan, tapi bukan sembarang makanan, melainkan makanan yang lagi nggak musimnya. Ketika ditanya, Maryam dengan tenang menjawab, "Ini dari Allah." Nah, peristiwa inilah yang benar-benar meneguhkan keyakinan Nabi Zakaria. Logikanya kan, kalau Allah bisa memberikan rezeki yang tak terduga kepada Maryam, maka ya, nggak ada yang mustahil baginya. Momen keimanan ini membawa kita ke inti emosional dari cerita ini. Pergulatan pribadi Nabi Zakaria dan doanya yang paling tulus, yang datang dari lubuk hati terdalam. Lihat deh, kontrasnya di sini. Ini menarik banget. Di satu sisi, realitasnya begitu sulit. Nabi Zakaria usianya sudah sangat tua, rambutnya sudah memutih, dan istrinya divonis mandul. Secara manusia, rasanya sudah buntu. Tapi di sisi lain, harapannya justru membuncak setelah melihat mujizat pada Maryam. Maka dengan penuh kerendahan hati dan keyakinan yang baru, beliau mengangkat tangan dan memanjatkan doa yang indah ini. Sebuah doa yang menunjukkan kepasrahan total dan pengakuan bahwa hanya Allah lah satu-satunya pewaris yang kekal. Dan doa yang begitu tulus itu pun dijawab. Yuk kita lihat bagaimana jawaban dari langit itu datang. Bayangkan, saat beliau sedang berdiri sholat di mihrabnya, malaikat datang menyampaikan kabar gembira. Bukan kabar biasa, tapi janji akan seorang putra yang namanya pun telah ditentukan, Yahya. Seorang anak yang kelak akan menjadi sosok yang soleh dan juga seorang nabi. Tentu saja, sebagai manusia biasa, Nabi Zakaria merasa takjub, senang, tapi juga ada rasa nggak percaya. Beliau bertanya, bagaimana mungkin? Aku kan sudah tua renta dan istriku mandul. Dan disinilah poin kuncinya. Jawaban dari Allah sangat tegas dan jelas. Hal itu mudah bagiku. Ini adalah penegasan kembali tema utama kita. Kuasa ilahi itu melampaui segala batasan logika manusia. Bukan karena ragu ya, tapi untuk menenangkan hatinya yang bergejolak, karena bahagia dan takjub yang luar biasa, Nabi Zakaria memohon sebuah tanda, sebuah bukti nyata, agar hatinya menjadi tentram sepenuhnya. Dan tanda itu pun diberikan. Selama 3 hari 3 malam, beliau tidak bisa berbicara kepada manusia, meskipun fisiknya sehat walafiat. Komunikasinya hanya bisa lewat isyarat. Dan waktu itu beliau gunakan untuk memperbanyak zikir dan bersyukur kepada Allah. Akhirnya, kita sampai pada puncak dari kisah ini. Pemenuhan janji Allah dan warisan abadi yang ditinggalkannya untuk kita semua. Dan janji Allah pun terwujud. Lahirlah Yahya. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian, dikaruniai hikmah, kecerdasan, kelembutan hati, dan ketakwaan yang mendalam. Ia tumbuh menjadi penerus dakwah ayahnya yang mulia. Jadi, apa warisan terpenting dari kisah luar biasa ini? Singkatnya begini, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Percaya deh, doa yang tulus itu pasti akan dikabulkan. Ingat selalu, Allah Maha Kuasa atas segala yang kita anggap mustahil. Dan terakhir, ini adalah pengingat tentang betapa berharganya menjaga amanah dan iman dalam setiap keadaan. Sebagai penutup, yuk kita kembali ke diri kita masing-masing. Setelah mendengar kisah Nabi Zakaria, coba deh renungkan sejenak. Di tengah tantangan hidup kita yang mungkin terasa mustahil, keyakinan apa sih yang menjadi sumber harapan bagi Anda saat ini?